Satu hari berapa kali orang berzikir? 70.000 kali untuk menanamkan itu ke dalam Allah. Allah kerjanya cuman zikir, sholat, makan, zikir, sholat, makan, zikir, sholat, makan. Kenapa orang bersuluk itu makannya nasi putih? Kenapa tak boleh pakai gulai? Orang bersuluk pejam mata berzikir. Kalau makan gulai kambing pejam mata nampak bini. Kalau dia makan nasi putih, badannya lemah, libido seksualnya turun, fokus dia berzikir. Kenapa mesti dalam kelambu? Itu namanya rabitatul qabr, mengikatkan diri dengan kubur, seolah-olah dia sedang berada di liang lahat. Liang lahat itu kan peta 4. Tapi tak semua ustadz mau menjawab serius begitu. Ustadz Tengku Zulkarnain dulu ditanya, Ustadz, ya, kenapa orang bersuluk itu dalam kelambu? Banyak nyamuk, gitu dia. Karena sebelum berzikir itu ditalkinkan dulu ke telinganya, macam orang mati. La ilaha illallah. Mutu qabla anta mutu. Mati sebelum mati. Mana dalilnya berzikir Allah Allah? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allah. Itu dalil ayat Qur'annya. Orang-orang yang menyebut Allah, Allah, Allah. Kapan? Qiyaman, tegak. Wa qu'udan, duduk. Wa ala junubihim, tegak, duduk, berbaring, tak pernah berhenti. Allah, 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 Allah. Itulah makna judul subuh ini. Allah dikenang, hati pun tenang. Allah dikenang. Zikir itu 3. Hati berzikir, mulut menyebut, pikiran sadar. Hati ingat, mulut menyebut. Tapi kan tak selamanya mulut bisa menyebut. Iyalah sekarang kita mulut bisa menyebut Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang kerja di kantor, besok hari Senin pagi masuk kantor, kantor wali kota, kantor bupati, kantor gubernur. Kau kerja di mana? Disduk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mentang-mentang udah berzikir, habis pengajian Allah dikenang, hati pun tenang, habis zikir Subhanallah, Subhanallah. Datang orang urusan, gimana urusan surat lahir anak saya Pak? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Nah, bisa. Pejabat-pejabat yang sedang ngasih kata sambutan, jadi zikir ada yang lisan, tapi ada yang paling dahsyat, yang tak bisa didengar oleh malaikat, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia zikir yang tak putus di dalam hati. Doakan supaya yang ceramah ini, yang ngomong ini, zikirnya tak putus. Bercakap ini mudah, tapi berzikir ini macam meniti pematang tanah liat di tengah sawah. Ini padi, ini padi. Antara kebun padi ini di tengah ini ada tanah liat, tempat orang meniti, namanya pematang. Itu waktu memikul padi itu kan licin itu, kadang-kadang terpeleset jatuh, naik balik, kadang-kadang terpeleset jatuh, naik balik. Begitulah berzikir nih, terpeleset. Itu makanya kita semuanya ada zikirnya. Menengok muka di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Menengok makanan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa atasamtu billah, la haula wala quwata illa billah. Saya Pak Ustadz udah banyaklah dengar pengajian. Ustadz ini mengatakan zikir yang paling bagus, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ustadz ini mengatakan zikir yang paling bagus, la ilaha illallah. Habib ini mengatakan zikir yang paling bagus, solawat, solawat, solawat. Terus mana yang kau amalkan? Itulah Pak Ustadz, satu pun belum. Subhanallah bagus, alhamdulillah bagus, Allahu Akbar bagus, la ilaha illallah bagus, la haula wala quwata illa billah bagus, astaghfirullah bagus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bagus. Amalkan mana yang paling cocok, rasa tenang, teruskan. Kalau Ustadz sendiri di antara zikir-zikir yang banyak ini mana yang Ustadz amalkan? Kata guru saya, namanya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali Abdul Somad, kau ku kasih amalan 3.
Yang pertama istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Habis istighfar, salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berapa Pak Ustaz? Mulai dulu 100. Setelah 100, 200, naik 300, naik 1000, sampai akhirnya kita tenggelam dalam zikir itu, terasa nikmatnya, terasa manisnya. Kalau tak dicoba tidak tahu. Bertamu kita ke rumah orang, dikasihnya kita minum kopi, dituangkannya kopi, kopinya sama, airnya sama, gelasnya sama, ceretnya sama, dituang di menit yang sama. Kopinya mampir ke bibir dia, ke bibir kita juga. Dia minum, kita minum. Kita seruput, dia pun seruput. Begitu masuk ke mulut, dia senyum, kita kecut. Kenapa beda? Karena dia sudah merasakan manisnya. Tapi saya sampai sehari ini belum lagi bisa merasakan manisnya. Saya pernah disuguhkan kopi yang sudah menang lomba musabaqah kopi internasional di kantor gubernur Jawa Barat. Ustaz Abdul Somad, ahlan, ahlan, ahlan. Kata Kang Aher di peluknya saya, alhamdulillah, silakan duduk. Ustaz, ini bijinya pilihan. Di antara semua biji kopi dipilih, ditanam di tanah pilihan. Tanah Jawa Barat yang paling subur di atas bukit. Diukur berapa temperatur udaranya, ditanam. Setelah dia tumbuh, ditunggu matang, ini bijinya, diadakan lomba musabaqah kopi sedunia. Inilah nomor 1. Saya pun penasaran. Boleh saya coba Kang? Sudah kami siapkan. Boleh dibungkus? Nanti kata dia. Wah, diaduknya lah. Saya bilang tak pakai gula Kang. Kalau minum kopi pakai gula, itu bukan minum kopi, itu minum air gula pakai kopi. Oh, begitu ternyata dia. Dibuatkannya komposisinya sama, sama dia dengan saya. Diajarkannya pula saya. Ustaz letakkan ke dekat bibir, habis itu nikmati dikit, jangan langsung telan Pak Ustaz. Biarkan dia merasuk ke entah apa-apalah kata dia kan. Gitu. Nah, habis itu kemana Kang? Habis itu baru Ustaz telan. Habis itu dia pun senyum. Luar biasa Ustaz. Habis itu ditanyain saya, macam mana? Pahit gue bilang. Di antara ustaz-ustaz yang penikmat kopi itu Ustadz Hanan At-Taki. Nah, itu juga penikmat kopi. Tahu dia begitu minum, tahu dia. Ini Robusta, ini Arabica, ini Torabika, ini entah apa-apa, entah. Kita tahunya Bika aja yang tahu. Wah, tahu dia semua. Ini pasti dari Aceh nih Pak Ustadz. Ini dari Papua, ini tahu dia semua. Begitulah. Untuk merasakan manis nikmatnya kopi aja begitu. Ada lagi senior saya di Maroko. Setiap dia datang ke PPI, saya tinggal di PPI waktu itu, Persatuan Pelajar Indonesia. Mat, buatkan saya kopi. Iya Pak. Khusus untuk saya ajarkan tutorialnya. Baik Pak Adi namanya, Pak Adi Esnawi, doktor, dosen UIN. Mendidihnya biarkan 10 menit di atas kompor. Airnya mesti full. Wow, saya tunggulah 10 menit. Udah selesai, udah. Masukkan kopinya dulu ke gelas. Habis itu tuangkan air panas, jangan diaduk, biarkan sampai kopi yang dari atas itu turun semua satu persatu. Habis itu aduk, mengaduknya macam putaran tawaf, ke kiri jangan ke kanan, detail semua. Habis itu tes katanya, macam mana? Sama, pahit juga. Belum bisa saya merasakannya sampai sekarang. Kalau untuk merasakan manisnya kopi aja perlu latihan bertahun-tahun, apalagi merasakan manisnya zikir. Makanya kalau ada orang bingung nengok orang berzikir tak berhenti-berhenti, apa kata dia? Ku tengok macam gila dia. Dia gila bersama Allah Subhanahu wa taala. Berzikir karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini berzikir bukan main lagi, berzikir Allah SWT. Rupanya kamera hidup. Untuk konten. Begitu agak 5 menit tengok, udah berapa like? Zikirnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum berzikir itu, berzikir bukan karena mau kebal, berzikir bukan karena mau berjalan di atas air, berzikir bukan karena mau dapat wangsit,
berzikir hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sering kita sebut, apa yang sering kita ingat, apa yang sering kita zikirkan, itulah yang akan datang nanti waktu kita mau sakaratul maut. Makanya kita banyak zikir supaya mudah. La ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa orang berzikir itu kepalanya bergoyang, Pak Ustadz? Kau tadi berzikir, ku tengok kepala kau goyang. Ya, kenapa kau goyang? Ku tengok yang kanan bergoyang, kiri goyang, aku goyang pula. Itu bukan asal goyang. Itu ada metode caranya. Cara itu bahasa Arabnya tariqah. Kebetulan nama imamnya Imam Bahauddin Naqsyabandi, maka disebut dengan tariqah Naqsyabandi. Ditarik dari bawah, la ke atas, la ilah, baru ke kanan, la ilaha, baru dipukulkan ke jantung, illallah, la ilaha illallah. Tapi saya belum mengambil baiatnya Pak Ustaz. Tak usah goyang, selalu aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa. Kenapa zikir itu mesti kuat? Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, zikir itu kuat, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, supaya telinga mendengar, masuk ke otak, masuk ke jantung, masuk ke sumsum. Itulah maka zikir itu kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya meruqyah orang yang kerasukan jin itu memang zikir kuat. Mana ada orang meruqyah la ilaha illallah, kata jin, kau serius apa tidak nih? Kalau kau serius aku cabut gitu. Mana pernah ada orang meruqyah baca ayat kursinya slow, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu imam tarawih. Kalau meruqyah mana pula begitu bacanya, ke telinga sebelah kanan tuh bantaikan ke jantungnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ustaz rupanya pernah meruqyah? Pernah. Tapi Ustaz tak pernah belajar ruqyah. Saya dewan juri musabaqah tilawatil Quran MTQ di Kabupaten Indragiri Hulu. Bangun pagi-pagi mau sarapan, datang dewan juri manggil saya, Ustaz Somad sini. Ada apa Pak? Ini qori'ah kerasukan setan. Mau lari kita tak enak. Masa LCMA lari dari kenyataan? Mau selesai situ. Bacakan Ustaz. Saya bacakanlah kuat-kuat. Ingat saya pesan si Abdullah Pesaroni, bacakan kuat-kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sehat dia, sadar. Entah jinnya lari, entah dia terkejut, Allahu a'lam. Artinya, tapi dalam Quran disebutkan pelan. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Itu maka sebagian masjid zikirnya kuat. Subhanallah, 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 subhanallah. Sebagian tak bersuara. Tapi jelas ayatnya. Wazkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti memberi 3 jawaban. Nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Jawaban yang pertama, ayat itu turun setelah tentang ayat baca Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Wadhkur rabbaka fi nafsika, kalau ada orang baca Quran, berzikirlah engkau dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Itu maksud ayat itu, kata Imam As-Suyuti. Berikut ini mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qori internasional dari Batam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiba-tiba ada orang di depan itu, la ilaha illallah. Ini orang tak paham. Kalau ada orang baca Quran, jangan zikir kuat. Itu makna ayat itu. Makna yang kedua,
Wazkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Ayat itu turunnya di Makkah. Di Makkah tidak boleh zikir kuat-kuat, karena kalau zikir kuat ditangkap Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau di Nongsa zikir kuat-kuat, ada Abu Jahal, Abu Lahab terganggu. Ada Pak Ustadz, beberapa toa yang dipasang di atas menara disuruh copot karena tetangga tak tahan, berarti setan. Marah dia Pak Ustadz, memang betul setan berarti. 3. Wazkur rabbaka, ka di situ khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Wazkur rabbaka, wahai Muhammad SAW, berzikirlah engkau dalam hatimu pelan, jangan kuat. Kenapa Nabi tak perlu kuat? Karena Nabi sudah selamat dari bisikan syaitan. Baca kitab Al-Hawilil Fatawi. Tapi kalau kawan kita zikirnya pelan, jangan pula kita panas-panasi dia mau kuat. Udah tahu kita kawan kita ini suka zikir yang pelan, lalu kita mau samping dia, la ilaha illallah. Itu nyari kelahi, itu namanya, bukan mencari ridho Allah SWT. Saling menghormati. Bangun malam sebelum ikut acara pejuang subuh Nongsa, mandi bersih, karena dengan mandi bersih itu harum wangi, berdatangan malaikat rahmat menolong hati kita untuk kuat. Bisa rupanya malaikat itu turun ke hati kita, ya. Innalladzina qalu rabbuna Allah, 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 thumma istaqamu, istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Diturunkan Allah malaikat untuk menanamkan keyakinan ke dalam hati. Tidak ada yang bisa menenangkan hati ini kecuali zikir. Ustaz Somad, kemarin kami tengok bawa motor dari Pekanbaru ke Payakumbuh, ya, kencang Pak Ustaz. Tak kencang, tapi laju lah. Jadi selama naik motor itu apa yang ada di pikiran Ustaz? Zikir. Tak boleh putus zikir. Kalau mati kita tiba-tiba mendadak, na'udzubillah, mati dalam keadaan zikir tak putus. Orang yang koma di ruang ICU, di rumah sakit, mudah dia sakaratul maut kalau orang itu berzikir. Dibisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Yang paling bagus membisikkan itu adalah orang yang selama ini kita sayangi, kita cintai, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Kalian carilah istri solihah, mudah-mudahan adik-adik semua mendapatkan istri yang solihah. Kalau solihah dia, dibisikkannya ke telinga kalian, la ilaha illallah, mati kalian husnul khatimah. Tapi kalau dapat kalian mak lampir, begitu kalian sakit, dimasukkan ke rumah sakit, masuk ruang ICU, dibisikkannya ke telinga kanan, mana surat tanah, katanya. Hari ini kalian boleh tersenyum. Kalau kejadian na'udzubillah baru kalian paham, betul kata Ustaz Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kata Nabi kalau mau bahagia tiga aja, tak usah banyak-banyak. Yang pertama, qalban syakira, hati yang selalu bersyukur. Syukur hidup, syukur sehat, syukur istiqomah, syukur dikenalkan dengan ustadz, syukur dikenalkan dengan guru, syukur bisa bergabung dengan pejuang subuh Nongsa, syukur. Kalau hati bersyukur, lisanan dzakira, lisan berzikir, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah, astaghfirullah. Cobalah kadang kita nengok orang sikit-sikit, masya Allah, tabarakallah, astaghfirullah, masya Allah. Kenapa? Karena hatinya bersyukur, lisannya berzikir. Ada satu lagi, zaujatan salihah, perempuan yang salihah, yang selalu mengingatkan kita lupa, kita lalai. Ingat Allah bang, ingat Allah sayang, ingat Allah bapak, ingat Allah papa, kata dia. Itulah yang membuat bahagia. Tapi kalau sudah tidak zaujatan solihah, ingat cicilan, kata dia. Hati itu bergetar, detak jantung itu normal. Ada seorang mahasiswa S2 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas menulis disertasi judulnya pengaruh zikir terhadap detak jantung. Dia pernah datang ke saya, dibawanya, Ustaz Somad, kebetulan tesis S2 saya tentang pengaruh zikir terhadap detak jantung.
Saya mau betul-betul meneliti apa betul ayat Quran kalau hatinya tenang maka jantungnya normal. Bagaimana? Ternyata setelah saya teliti Pak Ustadz, orang yang pengamal zikir itu hatinya memang betul-betul tenang. Ini sudah diadakan percobaan, sudah disidangkan tesis S2 bahwa orang berzikir dicobakannya ke tarekat pengamal Naqsabandiyah yang ada di Pariaman di Sumatera Barat. Diadakan sampel, mereka yang berzikir hatinya jauh lebih tenang. Kalau jantung tak normal, berefek kepada yang lain. Jantung tak normal, darah tak normal naik ke otak, stroke ringan. Jantung tak normal, darah tak normal. Menengok rumah orang baru, jantung tak normal. Naik gula darah, naik asam urat, naik asam lambung, naik asam sulfat, naik macam-macam naik. Menengok mobil orang baru, naik jantung tak normal. Tapi kalau orang yang hatinya tenang, semuanya itu datang dari Allah, semua akan kembali kepada Allah. Rumah tinggal, harta tinggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati bersyukur, mulut berzikir, ada orang yang menolong kita. Istri solihah, kawan baik-baik, istiqomah dalam pejuang subuh nongsa insyaallah. Akhirnya saya ucapkan selamat milad hari jadi pejuang subuh nongsa yang kelima. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah bersama di dunia, bersama di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sama nanti ada marsupan mau sambutan. Kita doakan seangkatan dengan saya Al-Mukarram Ustadz Saiful Fajri. Semalam saya ziarah ke makam beliau bersama dengan abang-abang, kakak-kakak dari Al-Azhar. Satu angkatan, kami sama-sama angkatan 98. Setelah itu nanti, setelah berdoa, kita dengarkan sambutan dari Al-Mukarram Ustadz Marsofwan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah ila akhina al-fadil Ustadz Haji Saiful Fajri bin Musa wa usulihi wa furu'ihi wa jami'il muntasibina ilaih wa ila arwahi abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'al ahlahu wa waladahu min as-salihin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak wa fi hadzal syahril mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami bersaudara dalam pejuang subuh nongsa ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika. Berikan kami naungan di bawah singgasana arasmu. Yauma la zilla illa zilluk. Pada hari itu tidak ada yang bisa menolong kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Allahumma ja'al qulubana syakirah. Jadikanlah hati kami hati yang bersyukur. Wa alsinatana dzakirah. Jadikanlah lisan kami lisan yang berzikir. Waj'al azwajana. Jadikanlah pasangan hidup kami tu'inuna 'alal 'amalis salih, menolong kami untuk senantiasa istiqamah dalam amal saleh ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat yang terakhir dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jangan kemana-mana, kita dengarkan kata sambutan dari Ustadz Marsofan. Tunggu dulu Ustadz Marsofan. Fadal.